Di mana Muhammad disunat? Nabi Muhammad menyatakan dengan mulutnya sendiri, aku lahir dalam keadaan bersunat. Dan itu adalah salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepadaku. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Dan dikatakan bahwa mereka itu lahir dalam keadaan sunat. Adam, Syed, Nuh, Yakub, Yusuf, Musa, Ayub. Itu adalah orang-orang yang kemudian lahir dalam keadaan sudah sunat. Nah, bahkan kalau kita lihat di dalam kitab Abod di Rabbi Nathan, itu dikatakan bahwa Adam, Set, Nuh, Shem, Yakub, Yusuf, Musa, Beliem, Samuel, Daud, Yeremia, termasuk Zerubabel dan juga Ayub, itu adalah orang-orang yang lahir dalam keadaan bersunat. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan bersunat. Makanya beliau mengatakan salah satu kemuliaan yang Tuhan berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Ternyata bukan cuma beliau yang lahir dalam keadaan sunat. Nabi Musa juga, Nabi Yusuf juga, Nabi Yakub juga, Nabi Adam juga, Nabi Set, Nabi Nuh, Nabi Ayub. Mereka adalah orang-orang yang sudah sunat semuanya. Ya kan? Nah, Nabi Muhammad yang mengatakan itu. Kalau dia sudah sunat. Istrinya pun di dalam hadis Tirmizi nomor 101, istrinya Siti Aisyah pun menerangkan kalau Nabi Muhammad itu sudah sunat. Nah, orang yang terdekat adalah istrinya. Dan orang yang paling dekat dengan dengan Rasulullah adalah dirinya sendiri. Rasulullah sendiri yang melihat dirinya bahwa dia sudah bersunat. Nah, pertanyaan saya kepada saudara, mana dalilnya pengakuan Yesus kalau dia sudah bersunat? Silakan. Namun ada juga sebagian ulama yang berpendapat, yang berpendapat bahwa Muhammad Mehmet dikitan oleh kakeknya. Tadi udah lahir, semenjak lahir di rahim dia udah disunat. Berarti penjelasannya di situ dia sudah disunat kan? Alah, ini dikitan loh. Ini dikitan loh oleh kakeknya. Dikitan. Iya kan? Sudah disunat berarti. Nah, berarti sudah disunat. Disunat kan? Disunat kan? Berarti disunat kan? Ya, terima kasih Anda yang mau menjawab sendiri. Pertanyaan Anda sudah terjawab oleh Anda sendiri. Nah, sekarang pertanyaan saya, di mana pengakuan Yesus kalau dia itu sudah disunat? Jawab, silakan. Ayo. Kamu sendiri mencari data, kamu temukan sendiri. Alhamdulillah. Sekarang mana pengakuan Yesus kalau dia itu bersunat? Mana pengakuannya? Tunjukkan. Jangan bawa Lukas, jangan bawa Lukas. Karena tidak mungkin Lukas melihat nonot Yesus. Spill dikit dong, Sus. Spill dikit. Jawab dulu nih, Juma. Jawab dulu. Udah dijawab itu. Loh, kamu sudah jawab tadi. Kakeknya menyunat cucunya. Berarti Nabi Muhammad disunat. Sudah selesai terjawab. Sekarang yang jelas yang mana? Tadi omonganmu loh, bibirmu, mulutmu yang tadi berbicara. Itu kan pendapat ulama. Itu kan pendapat ulama tadi. Sekarang berarti Al-Quran ini pendapat-pendapat dong. Loh, kok pendapat-pendapat? Dari mana Al-Quran mengatakan? Nabi Muhammad diperintahkan mengikuti millah Ibrahim. Kan sudah, tadi saya sudah ajarkan. Belum saya ajarin ya? Belum ya? Nabi Muhammad itu diperintahkan oleh Allah kemudian untuk mengikuti millah Ibrahim.
Salah satu mila Ibrahim itu perintah yang datang Pastikan kepada dulu Nabi Muhammad Ibrahim. lahir setelah udah disunat atau setelah Apa sih 7 kau? hari? Ini loh. Auhayna ilaika an tabi' millata Ibrahim hanifan. Apakah dia sunat Itu kabur. dalam rahim atau sunat oleh kakeknya? Intinya dia sunat. Intinya dia sunat. Sudah selesai permasalahan. Nah, sekarang ya kabur. Kabur. Pasti. Tadi gue udah bilang jangan kabur, kabur juga. Semua Diam dulu kamu, Sudah diam dengar kamu. sekarang. Orang tua gigi semua ompong, diam, sudah diam akui sekarang ya. Diam, MUI kau. sudah mengakui bahwa sekarang Tuhannya sekarang semua sekarang Tuhannya Islam sekarang bang semua sekarang. Apa kau Apa sih kau? Emang Tampilkan Kristen? fotonya, tampilkan fotonya. Si Emen itu bagaimana orangnya? Ada fotonya memang. Ada. Oh, yang giginya punya jendela. Ya, nah itu. Gedein. Ujung-ujungnya kabur. Digedein dong, pingin kenal orangnya biar yang mana? Yang ini kacamata dong, yang paling. Lu mulut kok kayak pos kambling yang sudah kena petir. Itu kalau gigi kayak gitu masih bisa makan. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Bentar. Kita Ini kasih mulut data kayak dulu nih. mulut Jadi- kayak sarang jadi tawon. Saya, Bentar Abang Juma, dulu, Mugen. saya mau bercerita Mugen. sedikit boleh? Sabar dulu mungkin ya, sabar ya. Ya. Jangan terlalu nafsu lah. Tadi juga dikasih data dulu ini yang foto. Tadi apa Banyu apa yang masuk di apa tadi itu gimana? Oke, Bang Apa Juma. yang apa yang masuk di mulut itu tidak menajiskan, yang keluar dari mulut yang nah, ini kalau selalu makan ular sanca ya gitu loh mulutnya. Ini jangan-jangan saudara Emen ini suka Sekarang makan sudah anjing berapa ya? hidup. Sekarang Tuhannya Muslim Jadi- sekarang bang. Jangan Jadi- diturunin, biarin. Jadi jangan-jangan kemudian saudara Emen ini suka makan anjing hidup sampai di mulut putar-putar di dalam keluar lewat gusi. Tuhannya MUI sekarang bang semua ya sekarang. MUI sudah mengakui. Fotonya keren. Profilnya keren, aslinya begitu. Tuhannya umat Muslim bang semua ya. Oh keren juga deh profilnya aslinya. Ini Profilnya asli. keren. Nyalakan. Ya, sudah nyalakan. Bang itu foto abang. Iya bang. Makanya pakai masker bang, biar nggak kelihatan kayak aku loh. Ini mulut kayak PLN mati lampu gimana dong, gelap. Maaf ya bang ya. Sekarang sudah diakui sekarang Tuhannya umat Muslim bang semua. Tapi sudah 3 Tuhan ya. PLN mati lampu gelap. Coba kalau ada saklar ditekan dari sini menyala itu mulut, ndak gitu kali lah giginya. Baguslah rapi pasti. Maaf ya bang. Sekarangnya Tuhannya Muslim ada 3 ya. Makanya Semua saya itu pakai masker, takut nggak mau dihina, apalagi pokal nuduh Tuhannya umat Islam 3 tapi gigi kayak apa itu, kayak pelet mati lampu. Perbaiki dulu giginya bang, baru bahas sekarang Tuhannya agama. Muslim ada 3. Giginya dulu dibenerin dulu, terlalu banyak kuman babi di situ melengket. Virus anjing melengket di mulut terlalu banyak bang, menggorgoti gusi. Jangan bahas Tuhannya Islam 3, itu menghujat. Makanya sekarang Islam Itu ada gigi, 3. itu gigi. Muhammad. Saya Sekarang ada sarankan 3. Anda Cuma. beli dempul, campur semen, habis itu ditambal-tambal itu gusi biar rapi-rapi sedikit lah. Sekarang Muslim punya 3 Kalau Tuhan. kita sama pakai gigi babi. Gigi babi kayak cocok nih. Ini kalau dicabut giginya bapak ini mungkin ada sejengkal dengan akarnya. Jadi ada peraturan MUI sekarang. MUI sudah berlaku sekarang. Tuhannya mau Islam 3, satunya ini semua tuh sudah 3 Tuhannya sekarang semua. Dilantik juga si Emen apa, saya apa, jadi apa. Tuhan. Yeay. Kamu jadi Tuhan, Tuhannya Sudah MUI. bosan Tuhan kan Tuhannya Yesus. Begitu rendahnya Yesus sampai Anda sandingkan juga aku jadi Tuhan. Emen. Kenapa gigimu rusak, otakmu ikut rusak? Kabur dia. Mulut kayak PLN mati lampu gelap.
Tapi profilnya tahu, wih ganteng profilnya, aslinya buset dah. Ini pembohongan publik ini, pembohongan publik. Iya ya betul ya. Masih mending saya pakai masker sendiri kan ya. Ini Bang Kaisar itu kenapa Bang Kaisar? ini si Eman ini tuh. Eman itu. Itu Eman Ini itu, si Bang. Eman ini pidana nih si Eman ini. Lain di gambar, lain aslinya pidana ini. Apa maksudnya coba? Oh gitu ya. Pidana itu ya. Pidana lah. Itu Penipuan. penipuan lah itu lo lihat tuh. Mau enggak? Profilnya. Sekarang Tuhannya Muslim jadi 3. Coba Iya, sebut asal huruf dulu, S Mas, dulu jangan Bang. cuma. Bang Emen Tiga coba bilang yang S. jadi- S. Coba bilang huruf apa? S. Coba bilang S Bang. Jangan nanti nyembur. Nanti nyembur. Yesus. Yesus. Coba bilang Yesus. Ayo Bang. Yesus. Bang. Namanya Emen. Cici. Emen. Emen. Di Bang Nandar dia ganti nama Harapan Sejuk, nggak berasa dibawa. Emen dia nggak ganti, kelihatan. Pedofil coba, berani enggak? Oh gitu. Iya. Nama pedofil berani enggak? Enggak berani saya sama penghujat kayak ente. Ya lebih baik dieksekusi di sini, permalukan penghujat gini nih. Ini yang tampil teman-teman ya, ini foto penghujat nih. Giginya tinggal PLN mati lampu. PLN mati lampu, mulutnya jadi gelap. nggak beraturan banget giginya ini. Ini kenapa sih? Bukan nggak beraturan Bang Andi. Dia gemar kali makan anjing yang masih hidup. Ditelan masuk ke mulut, mau ditelan takut, ya akhirnya di mulut mutar-mutar. Giginya ini acak-acak gusi. Sampai-sampai anjingnya keluar melalui sela-sela gigi. Siapa suruh lo menghujat, ditampilkan fotomu. Penghujat. Ini lagi nih. Ini lagi nih manusia monyet naik. Lucu-lucu Kristen ini, lucu-lucu. Saya masih sedih loh lihat mukanya Bang Emen ini, sedih loh. Enggak cocok jadi penghujat dia, cocoknya jadi penjual es cendol. Pasang terus aja Kang, pasang terus Kang. Penghujat harus dipamer biar orang tak kenal. Penjual es dawet. Penghujat harus dipasang. Penjual es aja nggak kayak gini kali. Penjual es dawet itu ganteng-ganteng pun. Ini alamak. Mintalah kepada Tuhanmu gigi turun dari langit. Ini orang ini rambut dirawat, gigi dicuekin. Oh gitu. Iya. Alisnya yang dirawat Bang Andi. Dia ini debat sama Ibu Neng Sudaman nih, si Neng itu loh. Siapa itu fotonya jelek kamu aku dong? Itu Pemakan namanya si pemakan kutu. Emen. Makan moncong babi penghujat. Roten. Nah itu. Iya iyalah si Emen. Penghujat kelas wahid juga itu. Anak buahnya si Tapi Edis. giginya cuma berapa di depan nih? Nah, coba hitung Bunda, coba hitung. Kalau kuliah ini samping 1, depan kali 1. Ih, Pakai kesian. kalkulator Bunda hitungnya. Itu dia. Mungkin makanannya Teman-teman batu di bawah ya, yang jadi punya habis tetangga, yang punya tetangga mirip sama si Emen. Masa makanannya batu? Enggak. Dia sering makan ulat bulu. Hidup-hidup. Jadi ulat bulunya bersarang. Jadi kalau pagi itu di sela-sela gigi itu ulat bulunya keluar lalu bicara, "Selamat pagi Emen, apa kabar?" Pantesan itu orang-orang Kristen yang debat tidak mau tampilkan mukanya ya. Beginilah mukanya hancur. Iya, saya ampunilah juga hambamu ya mengaku sih sedikit. Makanya saya pakai masker. Dia aja Kalau saya di kepala. Banyuma dibanding, tar dulu, Banyuma dibanding foto yang saya kirim tadi itu,
Asli itu Bang Juma, dia tuh orangnya itu. Oh ya, Masya Allah. Luar biasa. Karena gigi uang kembali. Tapi anehnya itu dia nggak bisa tidur sebelum Bang Juma mengaji. Heran gue itu orang itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Malam ini requestnya surat Al-Kahf sebelum Bang Juma tidur. Boleh ya Bang Juma ya? Insya Allah. Masya Allah, Allahu Akbar. Tapi saya nggak hafal surah Al-Kahf. Tunggu Bang Andi. Buka di laptop lah. Tunggu. Itu juga saat itu siapa itu si Rahman. Jelek dah juga mukanya kok dong. Inanjo. Rahman. Yang penghujat dia itu tidak pernah muncul tuh, yang ngeyel juga. Rahman apa? Surahman. Sudah ditampilkan mukanya mungkin. Ini aku cari di ku sepi. Apa setelah dia share mukanya ndak mau ditampil, nggak pernah lagi dia diskusi. Muhammad Rasulullah. Ya, kita baca Quran sedikit ya teman-teman sebelum kita istirahat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا
ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أسلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأوى إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فترة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتنسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعين بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يسئرن بكم أحدا إنهم إن يزهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Silakan sahabat-sahabat yang lain mungkin ingin melanjutkan. Jadi surah Al-Kahfi ini memang kemudian saya sendiri tidak menghafalkannya, akan tetapi surah ini sangat luar biasa kandungannya ya. Nggak ada kok ibu. Bagaimana kemudian ketika isi poin aku malas aku.
Wih, Tap layar dia. Apa ini? Ulang Yang jelas. tap layar itu. Terus yang jelas mualaf kita ini nggak ada yang dia minta kecuali ayat suci Al-Quran dalam belajar. Itu aja. Dan beliau banyak juga justru balik, beda sama yang mualaf main-main gitu loh. Ya oke, semangat ya Bang Dino. Masya Allah. Dan beliau ternyata benar-benar ya mualaf yang berkualitas karena bukan jemaat. Oh ya, saya kirim ke Banyuma. Beliau orang penting di gereja, Masya Allah. Mantap. Dan stikernya berterbangan tuh di tempat Banyuma ada juga. Saya nggak perhatikan Bang Andi. Ada itu barusan ya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tertulis catatan kaki tetanus pasal 2 saset jas jus gigi emen sudah minus akibat minum spiritus berhembuslah kau mampus. Aduh. Lanjut. Ya Allah ya Lanjut. Karim. Astagfirullahaladzim. Emen, maafkan diriku ya, men, saudaraku. Ya, Masalahnya daripada kalian menyembah Pak Ulus pendusta, melenyapkan nyawa murid sifatnya pembinasa. Alangkah baiknya kalian ikuti tauladan Bang Zuma, otak akan cerdas rasional, stop sembah anak manusia. Framing sihir kafir berkata-kata, Nabi kenapa bisa terkena musibah? Tak sadarkah Tuhanmu mati itu hadiah? Tolong bantu ya. Simsalabin jadi apa? Tangan Musa keluar terkena kusta. Saat itu Tuhan sembunyikan wajahnya dengan garang amarah dan murka. Dengan memberikan malapetaka menimpa, Tuhanmu senang berikan terus bencana. Semua bukti sudah gamblang jelas ada. Tuhan takut, Tuhan dicoba, Tuhan lupa. Bahkan Tuhan di pasar bisa marah murka, teriak-teriak seperti kondektur Kopaja. Itu Tuhan temperamen atau lagi naik gula. 18 orang tertimpa menara di Siloam. Pilatus mengorbankan darah gulam. Galilea penuh dengan kehidupan suram. Semua itu bencana di zaman kelam. Satri yang saleh, pastinya nabi akhir zaman. Terkena sihir pun masih hidup dengan nyaman. Mau sihir, mau racun dia sudah pernah lewatkan. Karena dia unggul dan termasyur sebagai utusan. Tidak seperti kafir yang harus Tuhan diperanak. Memaksakan Tuhan lahir jadi bayi nangis oak-oak. Setelah kafir bangga punya Tuhan mati ditombak. Hina dan miris seperti katak yang ditabrak gerobak. Cerita dongeng pagan Yunani Roma diadopsi penuh featuring doktrin dogma. Diiringi cerita pandita dan tua-tua. Hasil info penyelidikan dari warga Golgota tidak lebih seperti membaca majalah Nova. Kafir ditanya langsung tantrum merepet. Menjawab juga mogok, tolol dan macet. Mempertontonkan isi otaknya yang koslet. Seperti di rumah Bang Zuma punya kloset. Tapi cocoknya kalian dijadikan keset. Stay tune. Iya. Aduh, gigi emen mati lampu. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Makasih. Kalian rekam, teman-teman. Kalian rekam teman-teman ya, direkam nih. Jadi yang pertama aja ya Abang gue ya. Ada tertulis catatan kaki tetanus, pasal 2 saset jas jus, gigi emen sudah minus akibat minum spiritus, berhembuslah kau mampus. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Masya Allah, Masya Allah. Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah Minal hataya. Apa ya, kenapa bagi sebagian umat mayoritas itu lebih banyak Mbak, suaranya digedein sedikit. Suaranya agak jelas sedikit, bisa enggak Kak? Iya. Biar bisa Kalau tertangkap. bisik-bisik gitu, soalnya saya lagi sendiri nih. Tapi terjadi sesuatu Lanjut. yang tidak diinginkan. Kesian.
Nah, silakan digedein suaranya Mbak. Oke, kenapa maksudnya sebagian umat mayoritas itu lebih mengusik umat Kristen gitu, sementara ada 33 agama di negara, berbagai negara lah, terutama di Indonesia terdapat 6 negara. Kenapa hanya kebanyakan mayoritas itu mengusik yang agama Kristen begitu? Oke, udah ditangkap ya pertanyaannya Mbak ya. Apalagi di Inggris ya, apalagi di Inggris ya ada Jafu ya. Di Inggris tuh banyak tuh. Banyak kali itu di Inggris itu. Masjid pun mau dibakar itu banyak gitu. Bang, bentar, biar dijawab dulu. Gurunda mau jawab, Gurunda tabe stay di situ atau Pak D aja ya? Oke, Pak D, silakan. Mungkin Gurunda rehat. Pak D. Ya, saya sedikit coba tiktokan, izin Pak De, saya sedikit tiktokan ya. Mbak Dejapu berarti merasa terusik ya? Sebenarnya nggak terusik, cuman sedih gitu. Padahal kita kan. Oh, kalau nggak terusik kenapa harus membawa narasi terusik, Mbak? Hah? Gimana, Pak? Kalau Mbak tidak terusik, kenapa merasa terusik, Mbak? Sebenarnya itu kalimat yang gimana ya mengucapkannya, itu kalimat sederhana yang cuman lebih ke, padahal kan kita sama-sama manusia gitu kan, yang memang orang-orang pun belum pernah menginjak baik ke neraka maupun ke surga. Kenapa Alpi? Ada apa Pi? Mungkin merasa nggak nyaman ya, mungkin merasa nggak nyaman. Kerongkonganku gatal gitu. Bentar Pi. Kan saya lagi ini Pi, bentar dong. Iya siap. Ayo Mbak, di mana umat Muslim mengusik Kristen Mbak? Di mana? Pelan-pelan. Maksudnya ikut sebenarnya umat Islam itu nggak pernah mengusik Kristen, justru Kristen yang mengusik umat Islam, itu yang benar. Dari mana? Dari kitab sucinya saja coba. Adakah umat Islam itu mengutip istilah-istilah Kristen? Tidak. Justru Kristen yang mengusik Islam. Sehingga kami terjun ke dunia debat ini gara-gara saya melihat orang Kristen itu menghujat agama saya. Dari 2009 itu saya masuk Facebook, kaget saya ada debat Islam Kristen, isinya mereka menghujat. Nah, akhirnya kami terjun ke dunia debat Islam Kristen. Nah, setelah saya pelajari kitabnya Kristen, ternyata kitabnya Kristen itu mengusik kami. Misalnya dikatakan Allah punya anak, padahal jelas dalam Islam Allah tidak punya anak. Allah dikatakan bodoh di dalam kitab Anda, itu mengusik kami sebenarnya itu. Ya kan? Allah itu nama yang kami sucikan, tapi di kitab kalian yang nyolong kitabnya nama Tuhannya orang Islam diplesetkan seenak udel. Bahkan berhala-berhala diberi nama digelari Allah. Jangan ada Allah-Allah lain. Nah, itu kan ngawur. Nah, itulah makanya kita terjun ke dunia debat ini untuk meluruskan. Di dalam kitab Anda itu nggak ada, Allah itu nggak ada, Allah itu nggak ada. Theos. Seharusnya kalian pakai kata theos lah, biar tidak menyinggung orang lain. Mau kamu bikin jungkir wali itu si Theos, kita nggak ada urusan. Tapi ketika Allah itu dipakai, tidak diletakkan pada tempat yang sebenarnya, ya itulah mengundang kami untuk meluruskan semuanya ini. Itu satu. Yang kedua, umat Islam tidak pernah mendatangi umat-umat Kristen, ngasih sembako dan sebagainya. Tidak pernah menghalalkan hamilisasi, hamilisaya. Nggak ada. Tapi lihat Kristen datang ke tempat-tempat orang Islam, mempengaruhi orang Islam dengan Indomie. Itu jangan menutup mata soal ini ya, banyak sekali terjadi itu. Nah, ada umat Islam mendatangi umat orang Kristen, diajak masuk Islam. Tidak ada. Tapi lihat bagaimana kelakuan kalian. Mengusik kami kan. Belum lagi yang bawa-bawa brosur itu dari lorong ke lorong. Ya, itu salah satu contoh kalian ini minoritas tapi nggak tahu diri gitu loh. Itu tanggapan saya. Oke, saya boleh bicara, Pak? Boleh.
Saya pribadi ya kalau mendengar kalimat Bapak sebagai orang Kristen ya cukup sakit hati, tapi tidak apa-apa. Tapi saya masalah Allah ya, kalau di Kristen itu kan namanya Allah. Sebenarnya agama itu kan buat saya hanya warisan lah, warisan keluarga ya. Oke. Iya. Walaupun makin saya perdalam agama justru ya makin bertanya-tanya gitu. Mengapa orang memperdebatkan agama sana sini, saling berperang agama. Sebenarnya saya mengikuti pro kontra Israel dan Palestina. Dari situ saya sebagai orang Kristen juga sedih gitu. Sementara yang di Palestina juga bukan hanya Islam, justru ada orang Kristen, ada orang. Itu nggak ada urusannya dengan agama itu. Jangan dibawa-bawa agama, itu politik itu. Nggak ada urusannya. Jadi gini, Anda tadi mendengar kata-kata saya aja tersakiti. Padahal apa yang saya kemukakan itu dari kesakit-hatian kami, ya, yang telah kalian usik. Coba, pernah Islam itu mengusik Hindu, Buddha? Enggak. Kenapa? Karena mereka berdiri di kaki mereka sendiri. Beda dengan Kristen. Kristen itu di mana dia berada, itu selalu merusak agama orang lain. Contoh, ketika dia di Bali, Tuhannya berubah jadi Sang Hyang Widi itu. Merusak Hindu kan? Kau kira Hindu mau Tuhannya disamakan dengan Tuhannya Kristen? Tidak mau. Di Islam dia gitu juga. Pakai istilah-istilah Islam. Lalu dipeleset-pelesetkan. Ya. Nah kenapa? Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena memang agama kalian tanpa menyusup-nyusup nggak akan laku. Sebagaimana yang diperintahkan dalam Matius 7 ayat 10-16. Lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala. Berbuatlah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi orang Kristen itu supaya bisa memenangkan banyak jiwa, mereka harus nyamar-nyamar. Bagaimana mereka supaya tidak dimangsa serigala, dia harus berpura-pura jadi serigala. Harus cerdik seperti ular. Ular itu simbol iblis dalam Bible. Nggak ada simbol lain selain iblis, ular itu. Ya, baik dalam kitab Kejadian ataupun Wahyu. Artinya kalian memang diperintahkan untuk seperti iblis. Cerdik seperti iblis, licik seperti iblis. Jinak seperti apa? Tulus seperti merpati. Merpati bukan binatang yang tulus. Dia itu seolah-olah jinak tapi sebenarnya liar. Nah itulah agama kalian penuh dengan kemunafikan. Coba kalian berdiri sendiri deh. Ya. Perkenalkan nama Tuhan Anda itu Theos. Jangan Allah. Allah itu dari bahasa Arab. A-L-L-A-H. Itu dapat dari mana? Cuma supaya kalian ini supaya nggak kelihatan kalian ini maling gitu kan. Bacanya dipleset-plesetin Allah, Allah. Kalau tulisannya A-L-A-H, itu artinya sumpah serapah di dalam bahasa Ibrani. Tapi kalau A-L-L-A-H, itu nama kami, nama Tuhan kami umat Islam. Nggak ada di dalam kitab kalian, nggak ada. Teks aslinya Allah itu nggak ada. Theos. Dalam bahasa Yunani Theos, kalau diterjemahkan sebenarnya adalah dewa. Pakailah itu. Maka kita nggak akan pernah bersinggungan lagi. Pakai, kau berdiri sendiri, dia kaki Anda sendiri sebagaimana Hindu, Buddha, Konghucu. Jangan niru-niru kami dong. Biar kita aman, damai. Aku nggak akan pernah mengusik agamamu kalau kamu tidak mengusik agamaku. Tapi selagi kalian masih mengusik pakai istilah-istilah di Islam, tetap kita usik. Silakan. Theos, apostolos, biblos, pakailah. Kita nggak akan ikut campur. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Tapi kalau Anda masih mengutip-ngutip punya kami, tetap akan saya ganyang apapun risikonya akan kita lewati. Gitu. Oke. Makasih Pak penjelasannya. Tapi buat saya agama beda. Tapi sedikit 1 menit, Bun, saya tambah dikit ya Pak D. Benar kata Pak D itu.
tapi harus tahu ya, karena tadi Anda menyebut di tempat mayoritas, ingat ya, di luar negeri itu di tempat mayoritas Kristen merayakan hari-hari besar Islam itu nggak dikasih hari libur, ya. Itu di tempat Bunda Mila itu nggak ada hari libur tuh. Itu negara-negara yang mayoritas Kristen. Anda di sini mayoritas Islam, kami ini mayoritas Islam, ya, yang dipimpin oleh pemerintah ini adalah orang Islam. Anda itu bersyukur diperlakukan sama, dikasih libur, ya, dikasih libur tuh kalian. Coba di tempat di negara-negara kafir sana barat, nggak ada hari libur buat hari-hari raya Idul Fitri, hari-hari besar Islam, nggak ada. Padahal mereka pun dikenai bayar pajak tuh di sana. Itulah, jangan terlalu lebay ya menilai. Coba bercermin, ambil cermin, tatap baik-baik. Jangan terlalu jaim deh, ya Bun ya, Mbak ya. Kita aja dari saya. Lanjut. Jangan si paling tersakiti. Nggak boleh. Si paling tersakiti. Kali pun sakit hati kalau dengar berita di luar negeri itu. Jangan. Hei, nggak apa-apa, biar aja. Dia nggak tahu masalahnya gimana. Bahasa kerennya playing victim. Itu. Jadi sudah dia yang salah, pura-pura. Ceritain Bun. Ceritain cerminan di luar. Boleh. Permisi dulu sama. Ya, ceritain nggak apa-apa. Bunda juga punya hak bicara, silakan. Ya, Kasih nih dia. si Bunda Jelaskan. Dejavu. Mayoritas Islam di Indonesia itu Anda harusnya bersyukur. Beberapa pendeta sudah mengakui kalau bagaimana kalau Indonesia ini mayoritas Kristen seperti negara-negara lain. Sama, Anda tidak akan pernah bisa menikmati hari libur seperti saya ini di sini. Lebaran aja kita harus potong gaji kalau orang yang bergaji ya. Nggak akan ada tuh libur atau bohong dengan sakit atau apa. Itu seperti itu. Ini negara kafir. Di Eropa juga gitu. Makanya orang makin kesini itu makin meninggalkan Kristen. Karena dia lihat Indonesia, dia lihat ini agama kok bisa nih Tuhan 3 atau Tuhan seperti dibohong. Nah contohnya gini aja. Anak kecil umur 3 tahun, center class datang tuh dari chimney. Chimney itu cerobong asap. Datang kutuk ke bawah. Percaya anak 3 tahun. Begitu dia menginjak umur 5-6 tahun, sesama mereka bilang, itu kan bapak gue beliin kado. Kemarin dibungkusin malam-malam. Tuh. Jadi dari kecil itu orang Kristen ini udah dibiasain berbohong. Sama anak diajar bohong sampai besar itu. Jadi sekarang ini acara-acara Natal itu bukan acara religius lagi, bukan acara keagamaan lagi, tapi lebih ke sifatnya pesta. Jadi mulai dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 24 tuh mereka pesta. Christmas party. Gereja kemana? Nggak ada, kosong. Nggak ada. Banyak yang dijual tuh, habis udah. Nah kita buktiin aja nanti 2070 ini prediksi orang-orang pintar ya. 2070 tuh Eropa apalagi lebih parah dari Amerika. Udah nggak ada lagi udah. Jadi kenapa sampai seperti itu orang sampai pindah ke ateis? Karena ini makin lama orang tahu ini kebohongan. Bibelnya bertentangan, isinya menyesuaikan negara tersebut seperti di Indonesia, berusaha bohong-bohong. Tapi Bun, ya mungkin. Bun. Bun bentar Bunda Rahma, buat moderator di bawah yang promosiin channel-channel atau koma-koma Kristen ya, Oten, di blok aja teman-teman ya moderator. Iya, nggak penting ya. Bun, yang saya minta disampaikan tuh, apakah Bunda dikasih keleluasan untuk berlebaran berhari raya di sana? Enggak, kan saya udah bilang tadi Bun, kita mau libur itu kita harus potong gaji, nggak digaji istilahnya itu. Potong libur kehendak sendiri. Jadi nggak ada public libur seperti Christmas, seperti ada Yahudi itu libur sekolah, nggak ada sama sekali. Jadi kalau hari raya Idul Adha, kita libur sendiri, nggak ada libur. Nggak ada libur, nggak ada, boleh dicek tanggalan. Jadi semua itu kita lakukan tuh, ya begini resikonya hidup di negara kafir seperti ini. Ya coba dijawab dulu, Japuh silakan jawab dulu. Satu lagi. Tapi Bunda nggak nuntut, nggak cerewet, nggak protes, nggak ada diri kan?
Bunda tahu diri minoritas. Tahu diri. Iya, tahu iya. diri. Tahu diri minoritas. Lanjut. Begitu aja. Silakan Mbak Dejavu, silakan. Ya, makasih ya buat Ibu dan Bapak. Kebetulan saya masih mau mendalami agama. Saya masih belum bunda-bunda. Saya masih baru lulus sekolah. Oh iya. Mau masuk Islam? Belajar. Biasanya pun umur segini baru selesai sekolah inilah masa-masa. Udah mau masuk Islam belum? Masih lama? Bentar Bang Kores, bentar. Jadi umur-umur yang baru selesai sekolah inilah di Amerika atau di Eropa tuh banyak mulai ngambil pelajaran agama atau apalah, atau mungkin mendatangin masjid setempat, pengen tahu ini apa sih ini agama, bener nggak seperti yang dipublish di TV-TV agama teroris atau apa. Di situ merujuk orang jadi banyak pindah ke Islam itu. Ternyata kebohongan belaka, ketakutan Kristen itu akan nyata dan sudah mulai nyata sekarang ini. Itu Bun, jadi harus buka. Anda kan orang sekolah, harus buka wawasan Anda. Lihat, pelajarin semua. Ini kurang apa sih Anda di sini belajar tanpa bayar? Di gereja ada pelajaran seperti ini? Nggak ada. Nggak akan pernah itu gereja membahas seperti yang dibahas di komal-komal Islam. Itu. Ya, itu aja dari saya. Ya, Bang Kores biar enggak ini tadi banyak yang framing. Bang Kores debat di roomnya Superboy, terus kalah debat sama Kiamat. Coba Bang Kores ceritain gimana Bang Kores? Anjir, Kores kalah sama si Ada. Lihat yang melengking. Suaranya siapa? Cili suara Kores. Oten ini, kenceng banget. Aduh. Oh iya. Jadi tadi Ikhwan, kalian yang kemarin ke room Superboy, lalu kemudian Superboy merasa menang karena tidak ada yang bisa membetulkan apa namanya datanya soal ini, soal tidak ada data sejarah Islam tentang Nabi Muhammad di luar Al-Quran gitu. Tadi sudah bubuk tadi ketika gua winning speech bubukin Mozart, di situ gua keluarin data bahwasanya Isidore of Seville yang membahas Saracens dan juga Sebeos the Historian of Armenian Bishop itu bukunya terdaftar di ISSN. ISSN itu adalah otentikasi buku-buku yang sudah disetujui secara syarat nasional atau standar nasional. Selamat datang di kebenaran gitu. Jadi kalian tagihin aja itu 10 juta, nggak ada yang 7 juta ke room Superboy untuk Kores gitu. Karena nggak ada bantahan sama sekali. Gitu. Ya Bang Kores, kenapa sampai di kick tadi Bang Kores? Sebelum Bang Kores jawab, teman-teman yang di bawah tolong volume HP-nya dikecilin ya. Volume HP-nya kecilin aja. Ini bandel Kores ini suaranya. Kenapa sampai di kick Bang Kores? Ya, di kick itu karena ketika si Alda bilang bahwa Allah berkurban dengan bulu kemaluan manusia jembut gitu, terus gua counter pakai lah. Kalau kayak gitu kan artinya Tuhan lu mat sama bulu jembut sama kotoran sapi setara dong, sama-sama ngapus dosa, sama-sama jadi kurban. Dimarahin gua, di kick lah gua di situ. Gitu Ikhwan. Jadi si Alda yang ngehujat duluan, gua counter gua terlalu sakit, gua yang di kick kayak gitu, my bre. Ya, intinya di kick ya, bukan kalah debat. Nah ini gitu. kan ada jago tadi Bang Kores. Ya. Kenapa mayoritas itu bikin gak nyaman orang-orang Kristen minoritas? Oh bagus pertanyaannya. Jadi gini, kelakuan minoritas terutama oknum-oknum dari Kristen, mereka suka beribadah nyanyi-nyanyi di malam hari di tempat pemukiman yang ramai atau padat penduduk gitu. Contoh kemarin di Tangerang itu kan sampai jam 9 malam masih nyanyi. Udah tahu kontrakan itu satu tembok 2 rumah. Jadi kalau ada orang nyanyi-nyanyi jam 9 sampai jam 11 keganggu warga. Itu satu gitu. Udah gitu ya, my bre, my sis dejavu. Ini kan orang kalau misalnya ibadah di rumah kontrakan gitu, lu tahu sendiri rumah kontrakan kayak gimana jalannya sempit-sempit kan gitu. Nah, terus motor parkirnya itu gimana? Motor parkirnya orang yang tinggal di sana mau masuk ke rumahnya gimana caranya? Rusuh lah sama warga gitu. Nah, jadi kenapa bisa terjadi gesekan antara Islam dan Kristen? Karena ini Kristen-Kristen kebanyakan pendatang beribadah di pribumi yang padat penduduk gitu.
ribut ganggu. Nah, silakan Dejapu dijawab. Oke, buat penonton yang 4.400 orang beserta Bapak dan Ibu semua yang merupakan apologet Islam, terima kasih atas partisipasinya yang udah mau Enggak, jawaban dari kita puas nggak Mbak? Tadi Mbak kan membawa framing. Iya. Jawaban Terjelaskan nggak tadi yang aku jelasin? Terjelaskan nggak? Iya, terjelaskan. Tapi jujur saya pribadi sebagai orang Kristen baru sekolah itu beberapa kali melamar ke namanya perusahaan yang mau dibilang corporate juga enggak, tapi masih merintis lah. Itu kenapa dengan perusahaan itu? Iya, beberapa HRD itu ya emang mencari kandidat yang sesama agamanya. Saya sering kalah, bukan sering, 2 kali kalah. Gini caranya Dejapu. Enggak, gue udah tahu karena apa yang lu alami sama seperti yang bini gue alami. Bini gue ketika kemarin belum dapat pekerjaan juga susah untuk masuk karena berhijab gitu. Nah, jadi caranya gini, domisili di mana ini Dejapu? Tapi saya belum selesai ngomong loh ini. Oh ya udah, silakan selesaiin dulu tuh. Ya, untuk apa namanya itu yang ada tadi pembahasan yang ngasih sama aku. Jujur saya saya dulu pernah tinggal di Pekanbaru, itu mayoritasnya Muslim dengan ada suku Melayu. Saya pernah ditawari di suatu daerah lah, saya nggak perlu namain daerahnya, cuman di Pekanbaru. Pekanbarunya di mana? Saya Pekanbaru juga. Pekanbarunya di mana? Oh, itu nggak bisa, Pak. Pekanbaru kan luas. Kalau Bapak di mana? Saya rumah Sukajadi ada, di Pelabuhan Sengiduku ada, di Panam ada, dilanjutin dulu ceritanya, ini masih Durian ada. Gini. Oke, saya kan pernah di Pekanbaru, pokoknya itu saya orang susah, sempat mau ke sekolah ditawari di satu nama pesantren dengan syarat masuk gitu kan. Ya emang saya nggak ngambil gitu. Terus beberapa kali orang datang ke rumah, ya sama mungkin seperti Bapak Ibu alami, datang menawar-nawarkan. Nah, untuk asal ibadah di rumah itu kan enggak setiap hari, tapi kenapa yang kalau Bapak itu apa namanya, kalau di samping rumah saya itu pernah itu kayak yang ini apa ya nama acaranya, yang kayak la ilaha illallah, itu sampai dari subuh ke subuh gitu. Itu sebenarnya kami emang nggak masalah. Nah, di situ posisinya kampungnya mayoritas Kristen. Enggak, Muslim. Oh alah, ya tuan rumah tuh. Kak Dejavunya lucu juga. Saya tinggal di Pekanbaru, di daerah Kampung Toba namanya, di Jalan Tanjung Datu. Di sana mayoritas Kristen, Kak. Gini Kak, gini ya. Di sana mayoritas Kristen, ada orang Batak. Dia sekalinya ada orang tuanya meninggal nih, Kak. Entah itu acara adat atau acara agama, saya nggak tahu. Tapi dia buat acara 3 hari 3 malam dan itu full musik. Itu adat. Kalau Batak biasanya adat. Saya nggak tahu itu acara adat atau acara agama. Yang saya tahu dia itu Kristen. Iya, dan ada peti logo salibnya gitu. Iya, itu ada. Jelas ya. Ya, jadi kalau Kakak nge-framing, oh Muslim buat keributan. Oh, di Pekanbaru Kristen juga, Kak. saya orang Pekanbaru juga soalnya. Iya, oke. Jelas ya. Ya, oke, makasih. Iya, sama-sama, Kak. Jadi kalau bawa oknum, saya bisa kok banyak nunjukin, dan alhamdulillah dokumentasinya ada. Karena beberapa yang membuat keributan gitu, apalagi terutama kedai-kedai tua ya, yang sampai jam 3 pagi buat sound system itu sampai nggak bisa tidur, sayanya itu ada, Kak. Saya dokumentasinya karena saya laporkan itu. Iya, kalau sama kayak di sini. Jadi kalau membahas oknum mah nggak ada habisnya, paham ya? Jadi nilai agama itu bukan dari oknum, Kak. Nilai dari kitab sucinya itu seperti apa yang diajarkan kitab sucinya. Itu baru benar.
Kalau menilai agama itu dari oknum, maka nggak ada agama yang benar. Karena penganut agama itu relatif. Ada di Islam ada yang jahat, ada yang baik, di Kristen ada yang jahat, ada yang baik. Nilai kitab sucinya, Kak. Caranya begitu. Bagaimana kitab sucinya itu mengajarkan. Tapi gini, Ustaz Sugi, Kristen ini kan minoritas di Indonesia ya, 20 juta, 22 juta lah. Islam itu 160-an, enggak, 260 juta Islam itu di Indonesia. Yang lucunya adalah jumlah Muslim yang jahat sama jumlah Kristen yang jahat sama gitu. Sama banyaknya itu sama. Kok bisa gitu ya? Kita nggak bisa menilai orang jahat baik buruknya, nggak bisa. Hanya Tuhan yang. Ya dilihat aja mau masuk apa kayak masuk penjara kayak apa kayak kan kelihatan. Bisa sama hitam mati, nggak ada yang tahu kan itu, Pak. Tapi hati itu bisa diperlihatkan dari perbuatan. Itu tidak bisa dibohongin. Kalau udah perbuatan jahat nggak mungkin hatinya baik. Iya, makanya saya bilang, Bu. Gak ada bun. Kalau orang-orang Batak Kristen itu udah mabuk tua, Bun. Alfi ya, kejadian di Palas nih, Kak Dejavu pasti nggak asing sama kata Palas tuh. Aku Kak cuman beli rokok dikit ke di Palas, Kak, dilemparinya Kak sama gelas kaca, bayangkan. Padahal nggak ada salah apa-apa tuh. Oh, di mana, Pak? Di mana? Warung tua di Palas. Di Simpang 4 Pasar Kaget. Simpang 4 ada masjid. Kaget. Oh ya udah, kebetulan saya ada keluarga polisi. Kalau emang masih ada rekamannya, boleh kirim ke saya nanti. Itu mah kejadian refleks, nggak ada rekaman lah. Oh, gimana sih? Tapi jadi begini loh. Bentar. Lebih tepatnya. Enggak, ke warung itu pernah. Ya pernah lah, saya beli rokok di sana. Saya nanti bisa bantu up kalau emang lebih tepatnya begini, Kak. Kenapa nggak kedai tua Kristen itu aja ditutup semua, Kak? Kalau memang iya punya kenalan polisi, itu kan minuman nggak baik itu. Kenapa? Ya kalau polisi. Oh, itu namanya diskriminasi. Di Kristen boleh kok, kenapa harus ditutup? Stasiun. Loh, itu kan minuman memabukkan. Emang negara memperbolehkan? Bodoh amat mau memabukkan kayak beracun kayak, kalau di agamanya boleh, ngapain kita ngurusin? Kalau memang kejadiannya bisa di-up, kenapa enggak kedai tuanya aja yang di bumi hanguskan gitu? Itu ilegal berarti ya, ilegal ya. Ilegal itu memabukkan. Ilegal harus tutup. Bukan orang yang lewat dilemparin. Menolong Bapak pribadi. Nggak usah. Kalau udah kayak gitu nanti masuk lagi ke babi. Babi itu haram loh, nggak boleh dijual, nggak usah dijual babi, ke situ ntar masuknya. Ini bukan soal haram halalnya, tidak. Tapi kan emangnya Indonesia memperbolehkan minuman memabukkan? Lo itu minuman dipajakin, lu kagak tahu anggur merah asalnya 7.000 jadi 36.000, jadi berapa? 41.000. Nah itu minuman memabukkan. Dipajakin itu, ada cukainya itu. Tua mah nggak ada cukainya. Tua mana ada cukainya? Ya belum di ini, berarti belum di bepom. Ilegal. Berarti masih ilegal. Nah kenapa nggak itu aja? Ya siapa tahu waktu masuk ke sana mereka bukan tuak, vodka. Wah anjir. Iya. Masuk tuh defisit negara. Jadi begitu Kak Dejavu. Kalau memang punya kekuatan, kenapa nggak minumannya aja yang disingkirin gitu? Pak, Bapak kira presiden aja yang mau memberantas mafia aja masih diserang sama mafia, apalagi polisi pangkatnya nggak seberapa kan itu sekarang. Presiden loh, Bapak kira itu kemarin saya ikuti rapat di Arena Indonesia. Itu presiden memang. Itu akibat ada oten, kalau nggak ada oten nggak ada itu tua-tua segala macam itu. Ya, jangan itu minuman adat. Agama ya. Jangan pemerintah. Oke. Jangan kesana lah. Tapi itu ya kalau memang punya. Si Alfi yang bawa itu. Si Alfi juga yang menyudahi. Ya selesai lah. Iya, Bapak. Udah. Jadi gimana? Udah dapat belum poinnya tentang apa yang kakak pertanyakan? Ya mau gimana ya? Namanya agama, semuanya nggak ada yang bisa membuktikan benar, tapi mengajarkan baik. Karena menurut saya pribadi, selama apa yang saya alami di dunia, Cuma Kristen yang tidak bisa membuktikan kebenaran. Kalau Islam bisa dibuktikan.
Loh, maksudnya gini juga, sis. Kalau menurut saya, Tuhannya jadi pekerja kita dong. Ya menurut Tuhan lah. Kalau menurut Tuhan gimana gitu, jangan menurut saya. Aku boleh unjuk data nggak sih sama Kak Dejavu ini? Kenapa bang? Kakak harus tahu apa yang terjadi juga. Kenapa kami bisa muncul ke forum diskusi ini? Ya kenapa tuh? Aku udah mau pakai bahasa ikan baru pula nih ya. Nyok mau diikut bagus malah. Dah apa tunjuk Anda kan? Ya, cekal. Bantu bang Sal. Nih Kak. Sorry noise nih. Aku hanya ingin menunjukkan ke kitab kakak Markus 15:34 yang tadinya di sini kata ya Tuhanku sampai di terjemahan baru itu menjadi Allahku Kak. Yang tadinya di terjemahan lama pada bagian atas Yesus itu hanya mengucapkan ya Tuhanku terus 20 tahun kemudian di terjemahan baru menjadi Allahku gitu. Tadi kan gak ada kata Allah nih di terjemahan lama, ya kan? Yesus cuma bilang ya Tuhanku pada tahun 1954. Masuk TB, terjemahan baru tahun 1974 menjadi Allahku. Itu kan nama Tuhan kami gitu. Nah, kalau kakak cek di kamus Oxford, kamusnya Britannica, kamusnya Cambridge Dictionary. Ini juga, Vivi, coba yang Arabiknya Vi. Yang Arabiknya Vi, coba Vi. Ilahi. Alfi nggak ada screenshot, tapi Alfi ada ngambil di original teks. Kan di sini berbunyi kaite ora ti ya, enati eboyesen ho isos ya, poni megale legon eloi lama sabachthani ho estin ya, meteri se seu menon hoteos mau ho teos mau heis. Gak ada kata Allahnya di sana gak. Jadi dapat kata Allah nih dari mana gitu. Kalau abang menanyakan, sebenarnya saya pun nggak perlu menjawab. Macet. Macet. Kenapa sih Kak harus pakai nama Tuhan kami gitu? Kakak kalau cek ya di dalam kamus Oxford Dictionary, di dalam Cambridge Dictionary, di dalam Britannica Dictionary, kamus-kamusnya bahasa Inggris sana, Allah, the name of God among Muslim, semua dilantah habis juga. Nama Tuhan di kalangan umat Muslim. Makanya Bible bahasa Inggris tuh nggak ada penggunaan kata Allah. Kak. Nah, kakak bilang kenapa sih mayoritas ini sering mengganggu minoritas seperti kami Kristen? Kami nggak pernah Kak ganggu Hindu, ganggu Bunda, ganggu Konghucu, nggak pernah. Karena kenapa? Kitab mereka nggak pernah pakai nama Tuhan kami seperti ini nih Kak. Cuman kitab kakak Kak. Coba kakak cari di Tripitaka, kakak cari di Weda, itu nggak ada. Mereka menggunakan kata Allah karena mereka sadar Allah atau Allah itu nama Tuhan umat Muslim Kak. Jelas ya? Iya bang. Mempermasalahkan ayat isi Alkitab yang justru jauh lebih lama terbitnya dibanding Al-Quran. Saya aja bingung mana yang kalian sebut lama terbitnya itu original teks berbahasa Yunani, nggak ada kata Allahnya Kak. Kitab kalian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu rendah itu abad ke-15 Kak. Abad ke-16. Alkitab itu udah lama munculnya. Kak, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Allah itu baru Al-Quran, makanya saya nggak pernah manapun. Di luan kitab kamu duluan itu berbahasa Yunani, bukan bahasa Indonesia. Sadar nggak sih? Kalau saya di Yunani juga saya pakai bahasa Yunani bang. Nah masalahnya kitab kamu diterjemahkan ke bahasa Melayu rendah. Agama mana benar mana salah, saya hanya ini jelas salah.
Bang, yang menyatakan benar salah itu hanya Tuhan sesuai dengan kepercayaan masing-masing nggak? Oh enggak. Kalau Tuhan, abang udah pernah menginjakkan kaki ke neraka atau surga baru saya percaya sama abang. Udah, terbuang. Tuhan menciptakan adanya terang dan gelap agar manusia itu menggunakan otaknya untuk berpikir tuh, bisa membedakan kedua hal tersebut. Iya. Tuhan menciptakan kegelapan. Supaya apa? Supaya kita tidak sama dengan binatang. Tahu kan? Nah, Bukan makanya berarti Tuhan kita sama tuh dengan Tuhan. Tuhan itu di luar batas logika kita. Makanya Tuhan bisa berbuat semua apa yang Dia kehendakinya. Bang, Alfi, saya izin saya 1 mau menit. menanyakan masalah Islam. Saya izin 1 menit. Iya, silakan, Bun. Yang dibahas. Dejavu, Bun, saya jangan panggil Bun lah, masih anak-anak nih kayaknya. Dejavu, kan Anda bilang itu membedakan antara manusia dan binatang tadi. Nah, Anda sendiri dinamakan domba. Domba itu apa itu? Manusia. Kenapa nggak ada yang protes? Begitu hinanya Kristen dinamakan dengan domba. Walaupun itu cuma kata kiasan. Kalau di Islam tuh nggak ada. Manusia tuh terhormat, berakal, lain dari dari ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Itu kenapa Anda diam aja nggak protes dinamakan domba? Domba itu kan animal, binatang. Anak panda bagus. Nah, anak panda tuh gimana itu? Anda sendiri tahu, ini waras nih, ini Kristen waras nih. Dia tahu membedakan antara manusia dengan ini binatang. Gak suka kan? Dari awal kan saya bilang, Bung, itu saya bukan mau membenarkan agama. Iya, enggak begitu. Cuma saya pengen Anda tuh kepalang, saya pikir Anda nih cerdas, anak sekolah, buka wawasan sedikit, open your mind ya, supaya tahu ini benar nggak. Kan nggak pernah belajar Bible, nggak pernah kan? Paling datang ke gereja, ikut emak, ikut bapak, teng nyanyi, makan, ulang tahun ini sama di sini. Teman saya kan banyak yang saya kadang-kadang diajak, ayo makan tuh, ada pesta ulang tahun, pesta ini. Nah itu yang kalau yang Advent saya masih berani makan karena mereka nggak makan babi. Tapi kalau Anda belajar, benar-benar belajar isi kitab itu, makin kesini makin aneh. Ini yang ngomong sama Anda nih kayak Bang Alfi, terus siapa lagi? Ini semua dari ini semua mualaf semua mereka ini. Mereka tuh hafal Bible. dari ruh masih Islam terus, Bun. Nggak pernah mualaf. Ya. Oh, siapa? Jangan Bun. Alfi muslim lahir, Bun. Alfi muslim lahir, Bun. Iya siapa lah pokoknya. Kadang-kadang ada naik ini mualaf kita. Tuh Bang Sugi itu sampai dibilang Bible berjalan. Artinya apa? Sambil jalan tuh dia tahu, ditanya apa aja dari belakang. Ini apa dia tahu. Ada orang Kristen gitu nggak ada. Kalau mereka udah ahli dalam Bible pasti dia pindah Islam. Saya garansi itu 100%. Makanya ini komal-komal ini orang Kristen mulai menghujat, mulai memotong-motong ayat Quran, mulai memotong-motong hadis. Itu yang Anda harus cari tahu. Jadi kalau masuk, jangan masuk di sini aja, masuk di komal-komal Kristen juga. Baru Anda membedakan. Ini orang Islam ini bener nggak nih membacain Bible gue? Enak aja dia bilang Tuhan lahir apa-apa segala macam itu. Itu ya. Cobalah mulai. Sering-sering datang ke sini mereka seneng kok. Anda kan orangnya baik, masih anak-anak. Jangan ikut-ikutin yang tua-tua yang cuma ke gereja bayar persepuluhan. Di sini gratis, nggak perlu bayar apa-apa. Malah kadang-kadang dikirimin tuh bunga-bunga mawar, donat segala macam itu. Oke, Dejavu. Oke, Bang dan Bapak semua terima kasih. Dah, Alfi, lanjut lah. Seumuran. Iya, sama Kores nanti dia sakit hati dia. Ada lagi yang mau ditanyakan Kak Dejavu? Suruh nanya aja, dia nggak nyampe itu dibawa ke yang tadi itu. Harusnya dikasih introduction dulu gitu loh. Ini loh masalah akarnya itu kayak gitu-gitu. Ya gimana Kak Dejavu? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada lagi dong, Bang. Makasih lah semua. Itu saya. Alfi, saya keliru Anda sama si itu, makanya saya pikir mualaf. Sama siapa satu lagi? Bang Ferry. Jimen. Ya? Oh iya. Maaf. Iya. Kakak gereja mana, Kak? Kenapa emang? Aku mau jumpalah sama pendeta kakak. Boleh nggak? Pendeta. Tritung lah pasti ya. Tritunggal ya. Ini
Dejavu? Enggak, nama gereja ini. Protestan Kak Dejavu atau Katolik Kak? Kenapa ya Mama? Bingung dia. Jadi tahu kita ngarahin omongan. Itu Aku mau aja, jumpa- nggak ada negatif, nggak ada. Enggak akan kujumpai bapak kakak. Tenang aja. Nggak punya Aku cuma apa-apa jumpa. dari lahir. Nggak usah kayak gitu. Innalillahi. Sorry. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Maaf. Santai aja ya. Semangat sis. Semangat. Wih, Itu salah ada aku nih. di dekat mal apa ya namanya? Kan ada 2 mal. Aku udah lama ndak Pekanbaru. Mal itu loh. SKA. Oh, SKA sama Living Word. Ya, yang dekat Living Word tuh lurus terus ikuti aja arah Living Word tuh. Lihat aja gereja apa namanya penting. Baru situ aku gereja lagi deh. Nggak ada yang lain. Pergi lagi situ kalau emang mau. Yang arah Jalan Riau. Aku udah lupa ingat jalan di Pekanbaru itu pokoknya dekat mall Living World tuh antara Living World apa SKA gitu ya. Tidak situ. Kan 2 doang itu mall di Pekanbaru. Rajin ke gereja nggak Dejavu? Kebetulan saya broken home ya Bu ya. Jadi broken home. Iya. Kasihan. Semangat sis. Tapi teman banyak kan ya? Teman banyak. Banyak dari Oh, pertanyaan. alhamdulillah. Teman Muslim banyak juga. Banyak lah. Iya. Tambah aku temannya Kak nanti Kak, aman. Dejavu main Mobile Legend nggak? Ya, saya nggak main game Om. Laku Wah kali. sayang sekali. Kurang nikmat hidup. Nggak main game. Jangan diajak main game. Jadi sebentar Alfi. Saran saya Dejavu, belajarlah Bibelmu. Tapi belajar ya kalau baca begitu aja kan pasti tidak menemukan kontradiksi dan kekurangannya apa. Naik ke sini bisa bertanya sama yang sudah hafal, sudah hebat-hebat nih. Memang mereka belajar tuh bukan sehari 2 hari, puluhan tahun tuh. Dari tahun berapa tuh saya dengar ceritanya. Nah, belajar di sini, lihat. Dan kalau bisa punya buku 1 tuh mencatat. Catat nih, oh ayat ini benar nggak? Orang Islam ini bisanya menghujat. Buktiin sendiri. Gitu. Jadi di situ nanti Anda mulai terbuka. Oh iya ya, begini ceritanya. Nggak cuma dengerin siapalah yang di seputar-seputar Anda. Itu mereka tuh cuma pengen duit dan imani saja. Nah, anak-anak muda sekarang mana mau begitu? Benar nggak? Mau begitu, cuma imani saja? Enggak tuh. Iya. Ya. Diajarin. Bunda di ini ya, di Los Angeles ya? Saya di Los Angeles benar. Masih di Los Angeles enggak? Masih. Jadi saya tahu cerita banyaknya di sini bagaimana. Iya. Itu. Oke. Kebetulan itu kalau nggak salah 2 bulan apa 3 bulan ke depan saya ada kunjungan ke sana. Oh, itu boleh ketemu saya, DM saya ya. Saya follow dulu. Kunjungan apa nih? Misionaris? Kunjungan apa? Kok tumben? Alfi bulan depan ke Polandia. 2 bulan lagi ke LA juga. Oh, LA bukan LA. Boleh LA itu LA itu Lampung atas maksudnya. Lampung atas. Boleh saya di DM nanti ngobrol-ngobrol ngopi-ngopi aja. Kalau sibuk saya juga sibuk soalnya. Kita cari waktu baik dan ini baik. Jadi kalau keimanan tuh nggak usah dibahas di sini, itu urusan Anda sama yang di atas. Tapi orang harus berilmu. Walaupun nih kita Muslim dari lahir yang notabene udah Islam, kita harus berilmu juga. Kalau nggak itulah yang banyak dibohongin sama misionaris yang datang ke daerah-daerah dengan dalih menolong orang musibah ditolong. Tapi ujung-ujungnya apa? Mau dimurtadkan. Nah kalau kita pinter atau Anda umpamanya pinter, disuruh mualaf, nanti dulu. Nah, saya baca dulu ini benar nggak ini? Bibel saya udah oke, umpamanya gitu kan contoh. Itu Bun, jadi jangan mau dibohong-bohongin lah kalau umpamanya Anda cerdas. Iya. Bun, dari berapa orang? 1, 2, 3, 4, 8 orang ya. Saya cuma tadinya saya pengen ngomong ke Pak Sugi tapi ternyata Bunda lebih ini banyak ngomong. Jadi nggak boleh salah saya.
Enggak, saya cuma pengen Bunda apa yang namanya yang sholat subuh itu jam 3 Ya. pagi ya? Enggak, sholat subuh tuh sekitar jam 5-an. Tapi Jam sebelum 5. itu orang Islam biasanya kalau yang sudah istiqomah istilahnya itu, mereka biasanya bangun lebih pagi karena ada sholat tahajud. Sholat Sholat tahajud, tahajud, baca sambil nunggu subuh. Habis Qobliyah subuh subuh. nanti Qobliyah subuh. Iya, sholat sunat, sholat subuh. Tapi nunggu dulu nanti sebentar bacaan lagi sampai jam-jam matahari terbit. Itu apa namanya tuh masuk duha nanti. Habis itu udah selesai. Duha, zuhur. Ini kan minggu 7-8 hari ya, tanggal 8. Saya mau saya nggak tahu ya Bun, ini saya tergerak aja hatinya pengen ngomong ke Bunda kalau boleh dalam bulan ini semoga sholatnya nggak kendor ya. Wih, mantap sih. Amin. Keren. Amin. Terima kasih Jangan- saya dikasih tahu seperti itu. Iya Bun, sehat-sehat ya buat Om, Bunda hidup Bunda. Saya tunggu ya di sini beneran. Saya tunggu loh. Hayo lo, ditungguin lo, hayo lo. Nanti Berarti karir kerjanya Dejavu keren ya? Mantap. Bagus. Umur berapa Dejavu? Masih sekolah katanya. Sumuranku Bang Res, 19 dia. Pertukaran pelajar bukan? Bukan Bun. Bukan ya. Oke. Ya boleh mau nanya. Kalau mau nanya soal Bible soal apa nih sama Ustadz Sugi, sama Buddha Rahma, Bang Handi, Bang Alfi, Bang Kores tuh yang jagonya. Tapi kalau Bang Zuma lebih hebat lagi. Nah tapi kalau mau nanya wawasan bagaimana kehidupan psikologinya umpama Anda tertekan, boleh sama saya. Saya menerima yang begitu-begituan. Gurunda jago ini, Gurunda yang paling jago soal apa namanya kebenaran dalam komparasi kitab suci. Kalau gua ahli romansa, bayar sejam 300. Kalau Alfi di sini cuma numpang duduk Bunda. Ya mau ya. Ini maksudnya tuh apa kalau saya salah boleh bilang Bunda Mila cuma ngecap doang nggak bener. Jadi semua itu awalnya dari kita sendiri dengan keraguan kita, dengan kita ilmunya kurang, tiba-tiba kaget kan dibacain seperti ini. Loh kok Bible dibacain selama ini? Saya nggak pernah tahu loh. Ada umpamanya apa catatan-catatan apa Alfi yang itu yang au itu ada au-aunya juga di situ. Alfi nggak ahli itu Bunda Rahma itu. Bunda Rahma, Bang Handi itu tahu itu. Nah, itu dejavu. Kalau dibacakan tuh anak kecil bisa bukan ternodai dalam hal fisik ya, otaknya bisa ke brainwash gitu. Karena baca surat seperti itu. Itu dia. Jadi masa ya kitab suci dibilang seperti itu. Ya, Kak Dejavu mau ngamsal. Pernah baca nggak surat Amsal? Malu loh. Malu sendiri ya itu tentang hubungan kan belum menikah. Kalau mau ngamsal DM Alfi nanti. Jangan. Itu baca Bible. Nggak usah mau baca Quran apa nggak usah, baca aja Bible Anda sendiri. Baca, pelajarin, tanya ke atas ini. Mereka bersedia kok menjelaskan. Nah nanti kalau yang nggak masuk di akal ya diskusi. Loh ini kok bisa begini, bisa begini. Dari situ nanti menimbulkan oh iya. Nah, itu lama itu. Karena kan mungkin sekarang umur berapa? 26, 27. Sudah seumur itu setiap hari dijejelin Bible masa dengan 26 masa masih sekolah. Nggak tahu, mungkin saya kan nebak aja. Nah itu Bang Sugi udah ini apa namanya Pak D udah buka ini mau ngobrol sama Pak D. Sugi abis cukur rambut tuh. Emang suka malam-malam cukur rambutnya. Baru keramas itu gimana sih? Enggak, belum. Oh iya. Ustaz Sugi habis ngecat rumah Bang Kores. Rumahnya habis dicat. sampai kena janggutnya ya, catnya ya. Nih, dejavu satu hal lagi. Anda berasa nggak sehari-harian Anda tuh tidak pernah bersih? Contohnya, orang Islam 5 kali sehari ambil wudhu. Anda pernah nggak cuci muka umpamanya selain mandi pagi? Di tengah hari atau habis ke kamar mandi
cebok atau apa tuh, coba saya pengen tahu aja itu. Enggak Ya, kan? nggak boleh, Nah. capek kerja kan. Tapi orang Islam itu disiplin. Secapek-capeknya kerja tetap dia membuangkan waktunya 5 menit untuk apa? Untuk bebersih diri, untuk menghadap Yang Maha Kuasa. Itu bedanya. Jadi keseharian orang Islam itu bersih, disiplin. Ya toh? Ya. Tuh, itu ini Pak Desugi tuh. Silakan mau tanya apa? Beliau dinamakan Bible berjalan. Jadi sambil jalan Anda ngikut ke belakang nanya, tetap aja dia bisa jawab. Ya, maksudnya ini mau jam 3 jangan lupa sholat itu dong. Oh Jam 3. Ya, saya ini siang sekarang. Bukan jam 3. Jam 5-an. Tergantung adzan, bukan dari Ya. jam. Iya, jam tahajud. Iya. Oh, mau tahajud, Masya Allah. Oh, siap. Dia udah banyak tahu nih, insya Allah. Pokoknya Siap, kalau mau perlu tahajud. bantuan apa, kita sebagai seorang Muslim siap membantu apapun mengenai urusan agama Anda sendiri atau mengenai Islam. Kita di sini siap, ada ustadz, ada semua. Oke? Ya, Kak Dejavu ini kan cerdas kayaknya ya, sampai Cerdas. kirim ke Amerika dan sebagainya. Pertanyaan saya, kira-kira ilmu yang Anda dapat di sekolah itu kira-kira bisa nggak disesuaikan dengan Bible? Tidak bisa. Jangan dijawab Bang Andi, saya ingin jawaban dijawab. Pak RT bangun. Oh, Kira-kira ilmu yang Anda dapat ya di sekolah itu bisa nggak disesuaikan dengan Bible atau malah bertabrakan? Saya pribadi bisa itu, Bang Handi. Saya mau tahu bagian mana yang. Menurut Anda bisa gitu ya? Iya. Kakak tahu kan di dunia ini tidak bisa terlepas dari hukum aksi reaksi kan? Sebab akibat. Iya. Nggak bisa terlepas dari itu kan? Iya, Pak. Oke, sekarang pertanyaan saya nih. Dalam kitab Kejadian 1 dari ayat 3 sampai 5. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik, maka dipisahkan dari gelap, yang terang dinamakan siang, yang gelap dinamakan malam. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadi hari pertama sudah ada terang, ada siang, ada malam. Matahari nongol di hari keempat. Kejadian 1 ayat 14 sampai ayat 19. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang untuk memisahkan gelap dari terang, sebagai tanda waktu, bulan, dan masa-masa. Allah menciptakan 2 benda yang sangat besar di cakrawala untuk menerangi bumi, yakni benda yang lebih besar untuk menguasai siang, benda yang lebih kecil untuk menguasai malam. Allah juga menciptakan benda-benda di cakrawala untuk menerangi bumi. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari keempat. Mungkinkah ada terang tanpa ada benda penerang? Ingat, di dunia ini tidak bisa terlepas dari hukum aksi reaksi, sebab akibat. Gimana komentar Anda? Menurut saya, karena saya nggak ada pada zaman itu, ya seperti yang kita tahu, Tuhan bisa melakukan segalanya. Di sini artinya ilmu yang Anda dapat di sekolah tidak bisa ditemukan dengan Bible. Kalau Anda berpegang kepada iman, ilmu yang Anda dapat nganggur, kocar-kacir. Kalau Anda berpegang kepada ilmu pengetahuan, iman Anda yang kocar-kacir. Beda dengan Islam. Islam antara ilmu pengetahuan dan iman seiring sejalan. Itu dia. Jadi kalau di Islam itu hari pertama apa, Pak? Di Islam kalau kayak Bible nanti kacau balau. Di Islam itu tidak hari pertama ini, hari kedua ini, enggak seperti itu di Islam itu. Tapi di Islam menerangkan bahwa awal mula terjadinya langit dan bumi itu diawali dengan adanya Big Bang. Tahu Big Bang ya? Anda sekolah tahu Big Bang ya? Tahu kan? Ya, tahu Big Bang? Enggak, apa tuh? Aduh. Big Bang ini teori yang menjelaskan tentang awal mula terjadinya jagat raya. Di mana dulu awalnya itu
Jagat raya ini 1.1 yang padu. Nah, itu nanti akhirnya pecah, meledak. Nah, dari ledakan itulah nanti timbul namanya nebula-nebula. Dari nebula itu lama-lama mengeras, jadilah benda-benda langit. Masa nggak paham ini sekolah? Masa nggak paham tentang teori Big Bang? Gimana sih? Oke, kita lanjut. Kita lanjut lagi. Oke. Siang dan malam terjadi karena apa, Kak? Karena perputaran rotasi bumi. Bumi berotasi dan berevolusi ya. Bumi berotasi itu karena apa? Wah. Bisa Gaya gravitasi. Nah, mungkinkah bumi berotasi mataharinya belum ada? Bukankah gaya gravitasi itu terjadi karena adanya matahari? Gaya tarik menarik di antara dua benda menyebabkan bumi itu berputar pada porosnya. Sesuai nggak Bible? Dengan ilmu pengetahuan. Oke, kalau menyangkut ilmu pengetahuan itu kira-kira di Islam sekarang kan ada 8 planet ya. Di Islam itu ada nggak penjelasannya tentang penciptaan beberapa planet itu? Di Islam itu tidak menyebutkan secara spesifik tentang berapa planet, karena saya yakin lebih daripada itu. Makanya di situ Allah itu selalu menyebutkan secara umum apa-apa yang ada di langit dan yang ada di antara keduanya. Itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Begitu kalau di Islam, nggak harus nyebut planet ini, enggak. Karena tidak hanya itu saja. Ya, kita tahu bahwa ada miliaran galaksi-galaksi. Yang kita tahu baru berapa? Galaksi Bima Sakti, Andromeda dan sebagainya. Padahal lebih daripada itu. Makanya Al-Quran secara global saja, apa yang ada di langit dan di bumi dan yang ada di antara keduanya, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, Allah juga menerangkan bahwa bumi itu berotasi dan berevolusi. Waladzi khalaqas samawati wal ardo wasamsi wal qamar fi falaki yasbahun. Allah lah yang menciptakan, ya waladzi khalaqas samawat, langit, wal ard, bumi, wasamsi wal qamar, matahari dan bulan, fi falaki yasbahun. Mereka itu beredar pada garis edarnya. Kapan manusia mengetahui bahwa matahari itu beredar, bumi itu beredar? Matahari beredar, jangan salah. Matahari itu beredar mengelilingi galaksi Bima Sakti. Manusia tahu kapan itu? Nggak ada yang bertentangan dengan Al-Quran. Ilmu pengetahuan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Tapi Bible, ini baru satu ayat kita kupas. Udah banyak terjadi pertentangan. Bagaimana ada terang di hari pertama, mataharinya belum nongol. Bagaimana ada siang dan malam, sementara bumi belum berotasi karena belum ada matahari. Nanti di hari kedua, di situ dikatakan berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air. Hendaklah cakrawala itu memisahkan air yang di atas dan yang di bawah. Allah menamai cakrawala itu langit. Ini timbul pertanyaan lagi, apakah air naik ke atas itu berupa air? Tidak mungkin, dia harus berupa penguapan. Mungkinkah terjadi penguapan di hari kedua? Sementara mataharinya diciptakan hari keempat. Bukankah untuk penguapan itu diperlukan matahari? Kena lagi di situ, hari ketiga. Kata Tuhan apa? Kata Tuhan Anda, hendaklah ada tumbuh-tumbuhan di padang. Ya, Allah berfirman, hendaklah bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang berbiji, yang menghasilkan biji, tumbuh-tumbuhan yang bertunas, yang menghasilkan tunas, bla 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 bla. Itulah hari ketiga. Bagaimana ada tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh dari ketiga, sementara mataharinya belum nongol? Bukankah untuk tumbuh itu perlu yang namanya fotosintesa?
Jadi babak belur, Mbak. Kitab Anda babak belur kalau dibenturkan dengan ilmu pengetahuan. Al-Quran tidak, alhamdulillah. Ya, nanti kalau kita lihat lagi, Tuhan menciptakan dua benda yang sangat besar di cakrawala untuk menerangi bumi. Benda yang lebih besar menguasai siang, benda yang lebih kecil menguasai malam. Artinya bulan itu memiliki sinar sendiri, sebagaimana matahari. Padahal kita tahu waktu sekolah diajari bahwa bulan itu memantulkan cahaya matahari, bukan memiliki sinar sendiri, sebagaimana yang dikatakan Bible. Nah, Al-Quran bagaimana? Surah Yunus ayat 5. Allah yang menciptakan matahari sebagai pelita dan bulan adalah cahayanya. Dari kata nuron. Nuron itu dalam bahasa Arab artinya cahaya yang dipinjamkan atau cahaya yang dipantulkan. Tuh, Al-Quran sesuai lagi dengan ilmu pengetahuan. Tidak ada yang bertentangan. Itu hebatnya Al-Quran. Kalau ada kitab suci yang tidak menyiksa otak, mengapa kita harus memilih kitab suci yang menyiksa otak? Kita disuruh percaya yang tidak sesuai dengan otak kita. Sakit, Mbak. Misalnya nih, Anda dipaksa 2 tambah 2 harus kamu percayai sama dengan 5. Kira-kira sakit nggak otak itu? Pokoknya harus percaya 2 tambah 2 5. Nggak boleh protes. Kalau protes kamu dosa nanti. Sakit nggak otak kalau begitu kan? Sakit. Tuh. Buat Mas Sugi, nggak sih, kayaknya nggak perlu diperpanjang deh saya. Ya, karena sangat mengguncang ini. Iya, iman tanpa ilmu pincang, ilmu tanpa iman, iman tanpa ilmu buta, ilmu tanpa iman pincang jadi ateis. Iman tanpa ilmu kembali ke zaman kebodohan, di mana abad-abad pertengahan orang-orang Kristen mengalami zaman kebodohan. Salah satu contoh bukti adalah seorang ilmuwan yang namanya Galileo Galilei dihukum oleh gereja. Gara-gara apa? Galileo menyatakan bahwa pusat tata surya adalah matahari, sementara menurut pendapat gereja berdasarkan Bible, pusat tata surya adalah bumi. Makanya bumi nongol duluan, mataharinya nanti hari keempat. Oke, itu saja pesan saya. Berpikir, ya, bukankah Yesus berkata dalam Markus 12 ayat 31, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Pakai akal untuk beriman. Beriman tanpa akal itu sangat berbahaya. Contoh, kita melihat air ya di botol aqua, kita hanya percaya saja tanpa mau meneliti, tanpa mau menggunakan akal. Tiba-tiba langsung diminum, ternyata thinner. Tapi kalau kita menggunakan akal kita lihat nih air ini benar air enggak nih? Kita teliti dulu, kita cium baunya, oh enggak bau. Kita jilat rasanya, oh aman, baru kita minum. Itulah gunanya akal. Akal dan iman harus seiring sejalan, tidak boleh timpang. Karena Tuhan adalah sang pencipta akal, tidak mungkin Tuhan akan menentang akal. Begitu, Kak? Iya, makasih Pak Sugi. Jangan lupa sholat tahajud ya. Oh iya, makasih. Mau dilanjut lagi? Apa mau ditanyakan? Nggak perlu. Oke, makasih semuanya. Saya izin out ya. Oke, Kak.